Bisa jadi kalian ini dimutasi, diskorsing, atau kalian ini itu harus dikeluarkan karena telepon di kantornya ya. Dan ini sangat membebani kalian. Halo guys, welcome back to my channel. Sering sekali saya mendapatkan DM dari kalian mengatasi teror-teror dari pinjol. Dan baru-baru ini saya juga mendapatkan sebuah DM yang isinya, "Bang, apakah pinjol ini boleh untuk menelpon kantor kita?" Sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, banyak dari hal-hal kita ini yang merasa ini dirugikan ya dengan adanya penelponan di kantor ini ya. Dan sampai hal buruk pun bisa terjadi di situ. Apalagi untuk kalian-kalian yang kerja di instansi pemerintah. Ini umumnya kalian akan berurusan dengan atasan kalian. Belum tentu atasan kalian ini mengerti dengan kondisi kalian. Bisa jadi kalian ini dimutasi, diskorsing, atau kalian ini dikeluarkan ya. Seperti yang ada yang terjadi oleh teman saya ya, 1-2 orang itu harus dikeluarkan karena telepon di kantornya ya. Dan ini sangat membebani kalian ya. Yang pernah saya temui, ketika mereka ini belum pernah kena masalah seperti kalian ini, belum tersangkut dengan adanya pinjaman online ini, mereka ini sok suci semuanya ya. Jika kalian ini mengetahui orang yang tidak mengerti perasaan kalian, ini berarti orang ini tidak pernah kena masalah pinjaman online ya. Karena kalian ini harus mengklarifikasi ya tentang telepon yang terjadi di kantor ya. Apakah pinjol ini boleh menelpon kantor kalian bekerja? Berdasarkan surat edaran OJK nomor 19 tahun 2023 bahwa penagihan tidak boleh diwakilkan dan tidak boleh ke orang lain ataupun dilakukan di tempat umum. Artinya selain di rumah ataupun di nomor pribadi ataupun di kontak darurat, ini tidak boleh ya teman-teman ya. Tapi faktanya banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pinjaman online legal ini ya. Kemudian harus sesuai dengan dilakukan yang terdaftar saja, seperti menghubungi nomor kontak telepon pribadi, tidak diperbolehkan ke kantor telepon kerabat nasabah ataupun orang yang tidak didaftarkan dalam kontak darurat. Aturannya yang resmi seperti itu, tapi fakta di lapangannya banyak pelanggaran yang terjadi dalam pinjaman online ini. Untuk mengatasinya gimana Bang? Ya kalian bisa klarifikasi ya ke teman-teman ataupun kerabat ataupun atasan kalian. Ketika telepon itu masuk di kantor, katakan maaf dan tolong ya. Ngomong apa adanya aja, jujur gitu. Keadaan saya memang kayak gini, terus sebenarnya saya ini tidak mau niat bayar, tapi karena kena musibah atau gimana, saya mohon pengertiannya Pak. Saya mohon kebijaksanaannya, maaf kalau saya memang mengganggu ini, tolong saya diberi kelonggaran untuk bisa menyelesaikan semua ini. Katakan dengan kerendahan hati seperti itu ya teman-teman ya. Menurut pengalaman saya, ketika mereka ini kita ketuk hati nuraninya, kita ini pasti dikasih kelonggarannya. Jangan merasa takut dahulu, jangan merasa panik dahulu. Sebelum kalian ini mau maju bertempur di medan perang ya. Jadi sekali lagi, menerima dulu semua keadaan itu, baik dan buruknya kita harus menerima dengan totalitas. Kemudian kita action untuk menyelesaikannya ya. Dan mudah-mudahan kalian ini tetap harus percaya diri, dan mudah-mudahan kalian ini memiliki satu kelonggaran atau solusi. Sekian video ini saya akhiri. Mudah-mudahan sedikit penjelasan dari video ini memberikan satu masukan, memberikan satu wawasan dan satu pengetahuan baru untuk kalian bisa keluar dari teror-teror pinjaman online ini. Saya Pablo, thank you for watching, see you next video. Salam lumer.